Rabu malam, Dini Sera Afrianti tergeletak tak berdaya di lantai basement tempat hiburan malam di Surabaya, Jawa Timur. Kuasa hukum korban menyebut Dini menjadi korban penganiayaan teman prianya. Kuasa hukum Dini mengungkap Selasa malam, Dini diajak teman prianya berinisial R ke tempat hiburan malam di kawasan Surabaya Barat. Disitulah korban dianiaya oleh R. Setelah tidak berdaya, terduga pelaku sebenarnya ingin meninggalkan Dini di basement, namun dicegah petugas keamanan. Terduga pelaku lalu membawa Dini ke apartemennya, namun kondisi korban memburuk. Sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawa Dini tidak tertolong. Pada saat di KTV Blackpool Surabaya diduga saudari Dini ini mengalami penganiayaan oleh saudara R sehingga dia jatuh di lantai basement parkir Landmark Surabaya. Pada saat saudari Dini ini jatuh di lantai basement Landmark Surabaya, diduga saudari R akan melakukan tindakan yakni meninggalkan saudari Dini begitu saja yang kemudian ditegur oleh security Landmark Surabaya yang kemudian saudari Dini ini dimasukkan ke dalam bagasi mobil milik saudari R. Setelah dimasukkan bagasi mobil saudari Dini ini dibawa ke apartemen Orchard dan di sana kondisinya semakin memburuk. Security, pengembang dan saudari R ini akhirnya membawa saudari Dini ini ke rumah sakit dan sesampainya di rumah sakit saudari Dini dinyatakan meninggal dunia. Wakil Satreskrim Polrestabes Surabaya menyebut telah memeriksa 15 orang saksi termasuk teman-teman dan kekasih korban. Polisi menyebut tidak menutup kemungkinan salah satu saksi akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Kamera pengawas atau CCTV di sekitar lokasi kejadian juga sudah diperiksa polisi. Belakangan disebut pelaku diduga anak anggota DPR RI. Tim Liputan Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Kasus penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia di Surabaya, Jawa Timur diduga dilakukan anak anggota DPR RI fraksi PKB. Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar menegaskan akan berpihak pada korban dan keluarga. Caimin menyebut sudah mendapat laporan soal anak anggota DPR fraksi PKB yang diduga menjadi pelaku penganiayaan terhadap seorang perempuan di Surabaya. Caimin menyampaikan keprihatinannya dan menegaskan akan berpihak kepada korban. Saya ikut prihatin, sedih dan tentu saja saya dan PKB berpihak kepada korban. Kami tidak akan berpihak kepada pelaku, tapi korban dan keluarganya. Silakan, mari kita bantu supaya korban dan keluarganya sabar, tabah, kemudian diproses secara hukum. Kami membackup penuh keluarganya supaya mendapatkan hak-hak hukumnya. Di lain pihak, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI terus mendalami kasus penganiayaan ini. Wakil Ketua MKD DPR RI Imron Amin menyebut sudah berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya terkait pemeriksaan alat bukti dan CCTV. MKD akan menggelar rapat internal untuk mengetahui apakah ada pelanggaran etik dari orang tua tersangka yang merupakan anggota DPR RI. MKD sendiri akan melakukan rapat internal dan sambil menunggu hasil dari investigasi dari Polrestabes Surabaya. Sedangkan Polrestabes Surabaya sendiri sedang mengumpulkan alat-alat bukti dan rekaman CCTV. Dan kita juga menunggu perkembangan apakah ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh orang tua yang diduga pelaku dari penganiayaan tersebut sampai menghilangkan nyawa seorang. Terkait perkembangan kasus penganiayaan oleh anak anggota DPR yang mengakibatkan seorang perempuan meninggal di Surabaya, Jawa Timur, kami tanyakan langsung kepada Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Hendro Sukmono. Pak Hendro, selamat sore, apa kabar? Selamat sore, Mas. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sejauh penelusuran sejauh ini, kronologi peristiwanya bagaimana, Pak, sebetulnya? Terima kasih terkait dengan hasil pengumpulan fakta dan peristiwa, bahwasanya kronologis dari peristiwa ini sama apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolres pada perselisihan tadi sore, bahwasanya si pelaku dengan korban D ini awalnya tanggal 3 Oktober hari Rabu yang bersangkutan bertemu, kemudian jalan makan, dilanjutkan hiburan malam yaitu karaoke bersama 5 temannya di salah satu tempat hiburan malam di Surabaya sekitar pukul 21.30 lebih waktu Indonesia Barat.
Di sana yang bersangkutan mengkonsumsi minuman keras, yang kemudian pada pukul sekitar 00 lebih 10 menit korban dengan teman laki-lakinya pulang, namun sudah dalam kondisi kurang baik, cekcok, yang mana ketika masuk lift, teman laki-laki ini merespon cekcok dari korban dengan melakukan beberapa tindakan kekerasan yang menyebabkan luka pada korban. Cekcok berlanjut, si korban menghendaki agar si pasangan ini coba cek CCTV, datang mulai dekat. Lanjut, si laki-laki cek CCTV, namun sulit oleh pihak manajemen karena memang kewenangannya, si perempuan menunggu di bawah basement parkir. Kemudian korban sambil menunggu teman laki-lakinya turun, dia duduk di lantai dengan menyender badannya di pintu kiri depan kendaraan. Ketika si teman laki-laki ini sudah sampai, kemudian tanpa menghiraukan si perempuan, hanya sekedar mengajak, ayo kita pulang. Kamu pulang atau kamu pulang bersama teman yang lain. Namun kemudian teman laki-laki ini meninggalkan si perempuan, namun kondisi perempuan masih menyender. Yang mana kemudian kondisi badan perempuan ini terjatuh, sehingga terjadi peristiwa roda kendaraan kiri belakang melindas bahu kanan korban. Baik, oke. Jadi kondisinya saat cekcok terjadi di lift itu tidak ada penganiayaan yang baru terjadi di tempat kejadian perkara. Dan apakah benar pelaku ini merupakan anak anggota DPR, Pak? Sudah terkonfirmasi soal ini? Dapat kami ralat, Mas, bahwasanya di lift tetap terjadi percekcokan. Tadi sudah sampaikan bahwasanya ada tindakan kekerasan dari teman laki-laki di dalam. Oke. Kalau untuk profil pelaku ini betul anak anggota DPR, Pak? Sementara terkait dengan itu masih kami dalam. Karena untuk sampai dengan saat ini kami masih fokus terkait dengan pendalaman peristiwa penyebab kematian. Oke. Tapi statusnya sudah jelas sebagai tersangka, betul Pak? Terhadap pelaku? Kami tetapkan sebagai tersangka. Oke. Dan sudah kami tahan. Ya. Oke. Untuk pasal yang disangkakan, Pak? Untuk pasal yang disangkakan, kami hasil gelar perkara kemarin hari Kamis tanggal 5, kita tetapkan tersangka melanggar pasal 351 ayat 3 dan atau pasal 351 KUHP. Pihak-pihak mana lagi yang mungkin akan didalami lagi keterangannya dan masih terbukakah peluang tersangka lain untuk kasus ini, Pak? Terkait dengan tersangka lain, sesuai dengan fakta dan peristiwa yang sudah kami temukan, sementara baru 1 orang. Terkait dengan langkah laki-laki tersebut, pastinya kita akan tetap mendalami peristiwa ini sedetail mungkin, setransparan mungkin, sehingga dapat kami tanggung jawabkan. Oke, masih ada saksi yang akan didalami lagi. Saksi mana lagi yang bakal dicari ini, Pak? Untuk dengan ahli, untuk pembuktian. Baik. Ini juga yang akan kita tunggu bersama Pak Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Hendro Sukmono. Terima kasih sudah berbagi informasi untuk saat ini, Pak. Selamat sore, Pak.